Tuhan, ini setiap rindu kami. Ini setiap keinginan hati kami, yaitu tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang menguasai setiap kami. Engkau yang menguasai setiap roh kami. Di dalam nama Yesus, kami siap menyembah Tuhan. Kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan
Engkau yang rindu. Di setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Sebab itu kekuatan kami Tuhan. Di setiap kerendahan hati kami katakan, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan sikap kami Tuhan. Dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya bersama-sama angkat setiap hatimu. Mari katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk keadaan ini, untuk apa yang saat ini sedang menimpa kami. Kami tidak akan bersungut-sungut, kami tidak akan menyalahkan keadaan, tapi kami mau pandang salib. Sebab Engkau yang lebih dahulu sengsara menanggung setiap dosa kami. Engkau yang lebih dahulu sengsara di kayu salib, menanggung setiap kesalahan kami. Lalu kami mau pandang salib Tuhan. Sebab kami percaya, saat kami pandang Engkau bukan pandang keadaan ini, Engkau akan memberikan kekuatan lebih, kekuatan ekstra atas setiap kami. Kira lama-lama sih hadirat-Mu memenuhi. Mari minta sama Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku yes Lord menyembah-Mu, yang ku nampak hanya Kamu. Mari lebih lagi angkat setiap tanganmu, katakan hadirat-Mu memenuhi. Mari minta sama Tuhan, sama setiap kami pagi hari ini Tuhan, pulihkan setiap kami pagi hari ini. Kami mau tersungkur menyembah-Mu. Amin. Yes, yang ku nampak
sana lambaikan tangan saudara. Haleluya, yang sebelah sini kanan. Amin, tengah. Haleluya. Yang di atas lambaikan tanganmu. Katakan beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau menari bagi Engkau Tuhan. Sebab sukacita Tuhan adalah sukacita yang sejati. Katakan, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, yes, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. mari bersama katakan, Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidup. yang percaya dengan iman katakan, Tuhan sanggup mengubah rataku kini jadi tarian indah bagimu. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama bangsa. mari bersama dengan iman nyatakan, Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. kami percaya, Tuhan sanggup mengubah rataku ini jadi tarian damai. mari jemaat saja dengan keras katakan, mari dengan iman nyatakan, amin. Kami percaya Dia mengubah ratamu menjadi tarian, amin. Mari lebih lagi bersama nyatakan, Kau Tuhan, Sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Tuhan sanggup mengubah rataku kini jadi tarian indah bagiku. rataku kini, Rataku kini jadi tarian indah bagiku. Rataku kini jadi tarian. beri kemuliaan bagi Allah, kita katakan haleluya. Indah bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Coba boleh toleh sebelah kiri kanannya. Mungkin kita sudah lama tidak berjumpa dalam ibadah ini. Tapi bersyukur bahwa hari ini kita masih ada di tempat ini. Amin. Engkau yang di rumah, mari bersyukur karena kasih setia Tuhan. Haleluya. Sebab tidak tertandingi kekuatan-Mu Tuhan. Sebab tidak tertandingi kuasa-Mu. Kerajaan-Mu kekal. Oh. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari dengan suara keras katakan. Tak ada Oh yeah. kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Kami percaya
perbuatannya yang heran. Kami percaya Tuhan, Ada kerajaanmu, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh kerajaanmu kekal Tuhan, tak tergoyahkan. Dan siapa buatanmu Tuhan, Saudara yang terkasih, kami tidak akan takut dan gentar Tuhan, sebab Engkau penguasa, Engkau penguasa terlebih dari segalanya. Tapi terkadang kami mengalami roh kami kuat, tapi kadang jiwa kami, hati kami gak mau percaya, jiwa kami meragukan Engkau. Karena itu pagi hari ini kami mau terima firman-Mu, supaya bukan hanya roh kami yang kuat, tapi tidak ada keraguan-raguan di dalam hati kami, di dalam jiwa kami. Tetap percaya, tetap berserah, dan tetap menyembah-Mu Allah yang hidup. Yes, Lord.
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar, aku pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku. Dengan iman bahkan di dalam hatiku, bukan menyembahmu. Biar kami mau jalani masa-masa yang sulit dengan tetap menyembah Allah yang hidup. Jujur kadang aku lalai, sandar pada kuasa-Mu. Dalam kelemahanku, kami percaya sempurnalah kuasa-Mu. Amin. Aku memegang janji-Mu, Kau selalu bersamaku dalam segerkara. Yang kami yakin Tuhan, Kaulah damai tenangku. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar, aku berharapan. Bukan berserah, kami tak sendiri, aku tak sendiri. Yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku, kami mau bukan hanya roh kami yang kuat, tapi kami mau jiwa kami, hati kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Kami akan tetap menyembah-Mu. Setiap kali kata-kata, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Mari yakinkan setiap hatimu, katakan sampai hatiku mendengar, aku pengharapan. Biar saat ini kami mau berserah. Amin. Ku tahan, ku tak sendiri. Kami percaya Tuhan, yakin Kau mengasihi. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul bersama keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai untuk
memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan sedikit dari renungan firman-Mu Tuhan. Bantu kami untuk kami bisa memahami isi hati-Mu. Bantu kami agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan segalanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, shalom lagi. Semuanya pasti baik-baik saja ya, puji Tuhan. Hari ini saya mau membawakan renungan khotbah, ya cukup singkat ya kayaknya kali ini. Itu judulnya, langsung saja, judulnya ini adalah sebuah pertanyaan, di manakah Engkau Tuhan? Ya, di manakah Engkau Tuhan? Dan saya rasa, bahkan saya yakin, pertanyaan ini sering banget kita tanyakan, apalagi di masa-masa sulitnya kita. Ya enggak? Ayo jujur. Waktu kita lagi terpuruk, waktu kita menghadapi masalah yang berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar, terus kita merasa, Tuhan sudah ninggalin aku. Atau mungkin kita sudah melakukan sebuah kesalahan besar yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, rasanya Tuhan sudah langsung meninggalkan kita. Dan kita sendirian, tidak ada yang memahami kita. Nah, keluarlah pertanyaan ini, di manakah Engkau Tuhan? Kenapa Tuhan diam aja? Kenapa Tuhan tidak melihat keadaanku? Kenapa Tuhan tidak peduli dengan aku? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau menceritakan sebuah film singkat aja saya jelaskan ya. Itu film beberapa waktu lalu saya nonton di TV series. Ya versi barat sih ya, tapi ada kok subtitle Indonesianya. Judulnya tuh The Chosen ya, The Chosen. Saya nonton itu. Film itu menceritakan tentang perjalanan hidup dan pelayanan Tuhan Yesus selama masih di bumi, ya, dari kitab Yohanes. Dan dalam TV series itu ada banyak sih improvisasi yang ditambahkan yang tidak ada di dalam Alkitab, cuma tidak sesat kok. Maksudnya tidak mengurangi esensi dari kebenaran firman Tuhan. Ditambahkan improvisasi itu malah membuat semakin tanda kutip hidup. Seperti, aku jadi paham gitu. Jadi setiap saya nonton itu langsung kena di dalam hati saya. Jadi kayak relate banget, berhubungan banget dengan kehidupan sehari-harinya kita gitu. Jadi makna di dalam film itu semakin nyata sesuai dengan firman Tuhan. Nah, beberapa waktu lalu itu saya nonton kisah tentang salah satu murid Tuhan sebelum bertemu Tuhan Yesus, namanya Nathanael ya, temannya Filipi. Nah, Filipus. Kemudian sebelum bertemu dalam cerita ini, dalam TV series ini, si Nathanael ini adalah seorang arsitek yang bertalenta. Seorang arsitek yang bertalenta. Dan itu menjadi cita-citanya dari kecil untuk bisa menjadi arsitek yang terkenal. Dan dia pengen banget membangun sebuah bait Allah yang sangat megah. Sehingga banyak orang dari segala penjuru bumi itu, penjuru seluruh Yehuda lah pokoknya, itu bisa berkumpul di sana, menaikkan doa, menaikkan pujian. Karena saking megahnya, mungkin seperti bait Allah zaman Raja Salomo sebelumnya itu ya. Pengen bikin yang sangat hebat, sangat luar biasa, pokoknya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dia sudah bekerja, berusaha, belajar, tapi intinya ujung-ujungnya dia gagal. Dia gagal dan dia harus, maksudnya mimpinya itu harus kandas. Dan dia merasa sangat sedih, sangat kecewa pada saat dia merasa sangat terpuruk karena kenyataan tidak sesuai dengan harapannya. Dia pergi menyendiri di bawah pohon ara, dia menangis, tapi dia juga memuji Tuhan, tapi dia juga berdoa secara jujur kepada Tuhan betapa sakit hatinya dia karena mimpinya kandas begitu saja. Kemudian dia berseru kepada Tuhan, dia berharap Tuhan itu segera datang tolong dia gitu. Waktu dia terus berseru, dia terus menangis sendirian pada saat itu, di saat terpuruknya dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi apa? Setelah dia berseru, dia diam. Dan tenang gitu, tidak ada apa-apa, tidak ada tanda, tidak ada suara audible dari Allah. Ya kayak gak ada apa-apa, jadi kayak dia ngomong sendiri gitu. Terus dia bingung dan akhirnya dia kecewa. Mana Allah?
Kok Allah nggak memperhatikan aku? Kenapa engkau memalingkan wajahmu dariku pada saat masa-masaku terpuruk seperti ini? Dia sangat kecewa dan sangat marah, tapi juga dia luapkan dalam perkataan dan dia bakar sketsa bangunan bait Allah yang dia mau buat Allah untuk kemuliaan Allah, untuk mimpinya itu. Dia marah dan dia kecewa. Nah, singkat cerita, dibawalah temannya dia ketemu sama Tuhan Yesus. Pada saat bertemu dengan Tuhan Yesus ngomong sama dia seperti yang ada di kitab Yohanes. Kamu adalah orang Israel sejati, tidak ada kebohongan darimu dan lain sebagainya. Tapi ada satu kalimat yang ditambahkan, improvisasi. Tapi saya rasa kalimat ini sangat, tanda kutip, majleb dan cocok buat kita yang merasa sendiri, kesepian dan terpuruk. Seperti Tuhan tidak memperhatikan. Tuhan Yesus ngomong begini kepada Nathanael. Ketika kamu berada di titik terendah, saat kamu merasa sendirian, aku tidak memalingkan wajahku darimu. Aku melihat engkau di bawah pohon ara. Wah, setelah mendengar itu Nathanael langsung kaget dan syok dan dia langsung mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, Mesias. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah cerita ini bisa relate dengan kehidupan Anda? Kalau misalnya Anda ada di dalam masa-masa yang sangat terpuruk, waktu yang seperti yang tadi saya sudah katakan sebelumnya, sepertinya Tuhan itu udah meninggalkan, Tuhan tidak akan tolong. Saya percaya Tuhan tolong, tapi kok sampai detik ini udah mepet nih, udah mepet banget waktunya, udah gak ada waktu lagi. Tapi kok Tuhan diem aja? Kok kayak gak ada suara sama sekali, gak ada tanda. Kan kita manusia maunya instan. Kalau kita berteriak Tuhan, kalau bisa langsung Tuhan langsung ngomong apa gitu. Langsung instan gitu. Atau ada tanda yang bisa membuat kita tahu, oh Tuhan ada di sini. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Itu mungkin cuma di dalam imajinasi kita. Mungkin ada beberapa orang yang mendapat karunia untuk bisa langsung mendapatkan tanda atau bisa mendengarkan secara audible. Tapi tidak semua orang seperti itu. Apalagi pada saat hatinya kita, perasaan kita sedang kalut. Apakah kita benar-benar bisa merasakan hadirat Tuhan? Tapi kalimat ini yang harus benar-benar kita ingat dan camkan baik-baik. Ketika kamu berada di titik terendah dan saat kamu merasa sendirian, aku tidak memalingkan wajahku darimu. Tuhan melihat. Tuhan itu tidak pernah tertidur. Ada kan di firman? Tuhan itu tidak pernah terlelap. Tuhan gak pernah istirahat. Matanya itu selalu melihat semua manusia yang ada di bumi. Terus kenapa kita selalu merasa Tuhan meninggalkan kita? Bukannya malah kita yang ninggalin Tuhan. Ya enggak? Tapi ya, saya akui, sebagai manusia, gimana pun kita tuh selalu pengen ada bukti. Kita harus melihat dulu, baru kita percaya. Harus lihat dulu langsung dengan mata kepala kita, oh, baru kita percaya. Harus ada buktinya dulu, baru mau percaya. Tapi apakah orang percaya, apakah anak Tuhan, pengikut Kristus itu hidup berdasarkan melihat? Nah, saya ingat nih, perkataan Tuhan Yesus kepada muridnya di Yohanes, di kitab Yohanes pasal 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang belum melihat tapi sudah percaya. Belum melihat ada Tuhan, gak bisa kelihatan karena Tuhan kan memang tidak seperti manusia yang ada fisiknya begini yang bisa dilihat dengan mata telanjang, kan tidak. Kita tidak bisa melihat fisik Allah seperti apa, kita juga tidak bisa pegang. Tapi kita harus percaya walaupun kita tidak melihat. Berbahagialah setiap orang yang tidak melihat tapi dia percaya. Orang Kristen itu hidup karena iman. Ya, kita bisa bertahan hidup itu oleh karena iman. Nah, iman itu apa? Seperti biasa ada di Ibrani pasal 11. Mari kita baca lagi, kita renungkan dan kita hayati supaya kita tidak lupa. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya ulangi lagi nih ya. Benar-benar dihafalkan. Biasanya kita hafal sih ayat ini
selalu kita ingat, oh iman adalah dasar dari kita hafal. Tapi apakah kita benar-benar memahami makna dari ayat ini? Iman yang ada dalam hati kita semua ini loh, orang-orang percaya ya. Iman itu adalah dasar seperti fondasi. Seperti fondasi rumah. Kalau kita mau bikin rumah kan ada dasarnya, ada fondasinya yang kuat ya. Nah, dasar ini, iman ini adalah dasar yang kita orang percaya dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan sesuatu berarti sesuatu itu belum terjadi ya kan. Jadi kayak semacam mimpi mungkin atau angan-angan seperti tadi si Nathanael tadi kan. Dia punya mimpi untuk membangun, menjadi arsitek terus dia bangun sebuah bait Allah yang megah. Itu harapannya dia percaya, dia beriman mimpinya akan terjadi. Contohnya seperti itu. Jadi dari segala sesuatu yang kita harapkan, iman itu adalah dasar kita untuk tetap berharap. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari segala sesuatu, segala itu berarti semuanya. Semuanya yang tidak kita lihat. Bukan yang kita lihat ya, bukan yang sudah kita lihat, tapi tidak kita lihat. Jadi yang belum kita lihat, iman itu adalah sebuah bukti. Kalau kita nanti akan mendapatkannya. Dasar hidup orang benar itu iman. Dasar hidup orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah iman. Supaya kita bisa tetap terus berharap pada sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu yang belum kita lihat. Tapi kita sudah mendapatkan bukti kalau kita akan sudah mendapatkannya. Itu iman. Sebab oleh imanlah, ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Tuh, alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kalau kita melihat apa yang sudah terjadi seperti alam semesta ini kan terjadi sebelum kita melihat bagaimana penciptaan. Jadi gini, alam semesta ini kita tahu diciptakan dari firman Allah ya kan. Dan kita terus sering mendengar firman tentang penciptaan Allah, apalagi dari zaman sekolah minggu tentang bagaimana Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya di kitab Kejadian. Buat saudara yang setiap tahun selalu baca Alkitab dan katam itu kan pasti mulai lagi dari Kejadian, pada mulanya dan lain sebagainya. Kita sering baca dan kita sering dengar bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Dari yang tidak ada menjadi ada lewat firman. Berfirmanlah Allah, jadilah langit, maka langit itu jadi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Matahari, bulan, bintang. Nah, pada saat Tuhan menciptakan, pada saat Allah menciptakan alam semesta, kita ada enggak di situ? Enggak ada kan? Kita enggak lihat langsung kan? Kita tidak langsung melihat, gini ya caranya Allah menciptakan langit, gini caranya Allah menciptakan awan. Kita enggak lihat secara langsung. Bagaimana kita bisa percaya kalau Allah menciptakan semua ini? Dari firman. Kita dengar firman. Kita selalu meresapi firman. Maka dari itu kita waktu melihat bulan, bintang, pergi ke pantai nih, lihat ombak, terus lihat taman bunga-bunga yang cantik. Kita tahu itu yang ciptakan semua Allah. Karena kita dengar dari firman. Kita dengar dan kita ingat firman Allah. Iman, kepercayaan itu muncul dari firman. Bagaimana kita percaya Allah ada? Dari firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman dan firman adalah sebuah perpaduan yang tidak akan bisa terpisahkan. Di mana ada firman yang berkuasa, di situ ada iman yang kuat. Tidak bisa terpisahkan. Di mana ada firman yang berkuasa, di situ ada iman yang kuat. Kalau orang, Anda dan saya, mendengarkan firman sungguh-sungguh, memperhatikan, bukan cuma dengerin, ngerti gitu toh. Bukan, benar-benar memperhatikan, meresapi, merenungi firman, iman itu pasti akan muncul. Gak mungkin gak. Firman ini loh, ini bukan kata-kata biasa, kata-kata dongeng, bukan. Ini ada kuasanya. Kuasanya itu timbul dari iman. Iman itu Tuhan
taruh dalam hati kita. Dan iman itu harus terus dikerjakan supaya semakin kuat, semakin teguh, semakin powerful. Itu bekerja dari pendengaran kita akan firman. Apa yang terus kita masukkan ke dalam pikiran kita, lewat telinga kita, masuk ke dalam hati kita, bagaimana kita bisa mengerti tentang ini dan itu, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak, itu semua dari firman, ya kan? Bagaimana iman kita akhirnya bisa tumbuh, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan lain sebagainya, itu dari firman. Kalau seandainya kita merasa Tuhan meninggalkan kita, sebenarnya pertanyaannya adalah bukan di mana engkau Tuhan, tapi ada apa dengan imanku? Benar kan? Dalam Alkitab ini sangat banyak firman, janji Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Allah gak pernah meninggalkan kita, kita tidak pernah sendirian, Dia selalu menyertai kita. Immanuel kan artinya Allah beserta kita. Oh, Tuhan Yesus datang ke dunia jadi manusia, mati di kayu salib aja rela mau gitu loh buat kita. Masa nemenin kita aja, nolongin kita keluar dari masalah yang seperti sepele banget buat Tuhan. Masa gak bisa dan gak mau, itu kan gak mungkin. Bukan di manakah engkau Tuhan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ada apa dengan iman Anda? Kalau seandainya Anda adalah orang yang barusan bertobat, belum pernah mendengarkan firman Tuhan, saya ya wajar lah. Silakan Anda banyak perdalam tentang firman Tuhan, baca firman, baca Alkitab, dengerin firman. Tapi kalau misalnya buat kita yang setiap minggu ke gereja, setiap minggu dengar firman, belum lagi kalau ibadah doa malam seperti ini, belum lagi kalau lagi nganggur itu dengerin firman juga di YouTube atau memuji Tuhan. Bahkan dari lirik-lirik pujian pun itu sudah sesuai dengan firman Tuhan, ya kan? Kalau kita sudah sering mendapatkan asupan firman Tuhan, tapi iman kita masih lemah, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sangat ketakutan, sangat kalut, pada saat mereka diterpa badai di tengah laut, pas mereka melihat Tuhan Yesus, mereka malah bilang itu hantu. Padahal kan mereka udah lihat mujizat Tuhan. Mereka kan sudah bergumul sama Tuhan udah lama, tinggalnya sama Tuhan terus 3 tahun. Tapi kenapa bisa melihat itu hantu bukannya Tuhan? Bagaimana mereka kok bisa gak percaya? Padahal mereka tuh selalu mendengarkan firman Tuhan. Mereka dengar, tapi pertanyaannya apakah mereka memperhatikan? Apakah mereka menghidupi firman itu? Ataukah mereka hanya sibuk melayani, tapi tidak pernah duduk diam seperti Maria untuk benar-benar meresapi semua perkataan Tuhan. Firman itu tidak bisa berkuasa kalau kita tidak terima dengan iman. Kalau kita tidak benar-benar memperhatikan dan merenungkannya sungguh-sungguh. Itu menjadi seperti kata-kata biasa, kata-kata motivasi. Tidak ada powernya. Sedangkan sebenarnya firman Tuhan ini ada super powernya loh. Ada super powernya dan ada apalagi ada Roh Kudus. Kan kita sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus ada penolong di sisi kita, yaitu Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita tentang firman Tuhan, tentang segala sesuatunya. Ada kayak tanda kutip asisten pribadi gitu loh, yang selama 24 jam bersama dengan kita. Jadi kita tuh gak mungkin sendirian, ya kan? Pertanyaan adalah, ada apa dengan iman Anda? Bagaimana kok bisa berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkan Anda? Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Malah sebenarnya kita yang sering meninggalkan Tuhan. Enggak sadar ya? Nih saya kasih contoh aja. Misalnya waktu Anda sama anak atau cucu Anda lagi jalan-jalan. Kan kalau masih kecil kan mereka nggak ngerti jalan. Mereka cuma taunya lihat, oh di jalanan misalnya ada kucing lucu, ada kupu-kupu dikejar, terus ada misalnya bunga disamperin. Padahal sebenarnya di depan sana itu ada tempat yang lebih indah, misalnya playground gitu lah ya. Mau ngajak anak itu ke playground. Tapi mereka tuh nggak bisa fokus ke sana terus gitu loh. Dan mereka tuh sok tahu, oh nanti belok ke sini. Akhirnya yang jalannya cuma 15 menit ke playground, malah jadi setengah jam gara-gara belok sana, belok sini. Belum lagi kalau misalnya tersesat akhirnya. Ya kan? Gitu juga dengan kita. Kita tuh sering tersesat sebenarnya. Bukan Tuhan yang ninggalin kita, tapi kita yang ninggalin Tuhan. Karena kita sok tahu, karena kita sok hebat, karena kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan kita tidak pernah bisa fokus kepada firman Tuhan. Kita selalu fokus dengan apa yang ada di depan mata kita.
Apa yang kita rasakan, itu yang kita resapi. Oh lagi sedih, oh lagi kecewa, lagi marah, itu yang benar-benar kita rasakan terus. Atau misalnya keadaan lagi rumit nih, apa yang kita lihat? Nah sama seperti tadi yang kayak peristiwa murid-murid Tuhan Yesus yang diterpa badai di tengah laut, mereka kan merasa ketakutan saat itu, ketakutan banget. Jadi yang mereka, yang dilihat di depan mata mereka badai, rasa takut, jadi mereka gak bisa melihat Tuhan. Mereka malah lihat hantu, karena tertutup rasa takut itu tadi, rasa kalutnya itu tadi, sampai tidak bisa melihat Tuhan, sampai tidak ingat firman Tuhan, tidak ingat lagi mujizat dan pertolongan Tuhan. Apalagi belum lagi kalau mereka itu mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Karena mereka nelayan, mereka berpikir, oh aku bisa kok mengatasi badai ini. Karena aku sudah biasa di tengah laut. Emang bisa manusia meredakan badai? Emang bisa kita keluar dari masalah kita sendiri dengan kekuatan kita? Emang kita Tuhan? Yang sering kita lakukan seperti itu, kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita melihat apa yang di depan mata kita, keadaan kita, perasaan kita rasakan. Padahal firman Tuhan ini yang harus jadi fokus kita. Perasaan apapun, keadaan apapun, mau itu senang, mau senang atau susah, mau air mata atau tawa, firman ini yang harus jadi fokus dasar iman kita loh, harus jadi dasarnya kita hidup ini. Iman dan firman harus menjadi pondasi hidup kita. Saya ingin baca Mazmur pasal 42. Nah, dari Mazmur pasal 42 ini kita bisa belajar apa yang harus kita lakukan kalau kita merasa sendirian, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Kan cuma rasanya aja gitu. Kalau lagi gundah gulana. Mazmur pasal 42. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Biasanya kalau orang galau itu jiwanya sedang merindukan Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan ke Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Nih buat Anda semuanya jemaat yang pagi, siang, sore, malam nangis aja. Mungkin ini bisa cocok dengan Anda ayatnya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ini kadang-kadang bikin sebel ya. Sudah kita ini merasa terpuruk, rasanya tidak ada Tuhan. Orang lagi mencibir kita, mana tuh Allahmu yang kamu layani setiap hari Minggu? Mana tuh Allahmu yang kamu biasanya doakan dan kamu puji-puji? Mana kok gak ada pertolongan? Nah, biasanya kan orang-orang dunia suka mencibir kita kayak gitu. Terus kita gak bisa jawab. Karena kita sendiri pun merasa, ya, mana ya Tuhan ya? Mana ya Allah ya? Kok gak ada ya pertolongan ya? Nah, ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat. Ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tolong dipasang aja ayat yang kelima nanti dan keenam. Jadi dari ayat yang kelima dan keenam ini, itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Tidak peduli jiwa ini gundah gulana kah? Atau di ayat yang keenam, tertekankah jiwa ini? Atau gelisahkah di dalam diri? Mazmur ini, si Bani Korah ini membuat mazmur yang sangat jujur sama Tuhan. Dia merasa jiwanya haus, dia selalu menangis, dia merindukan Tuhan, hatinya jiwanya gundah gulana, perasaan apapun yang dia rasakan dia sampaikan kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita seharusnya. Kalau kita merasa sedih, kecewa, marah, merasa bersalah, perasaan apapun itu yang gak enak, serahkan ke Tuhan. Dan sampaikan ke Tuhan, belak-belakan aja, lagian Tuhan juga tahu kok. Kalau apa yang sedang kita rasakan itu Tuhan tahu, ngapain kita sembunyikan lagi gitu. Jujur aja sama Tuhan, Tuhan aku lagi sedih, aku lagi kecewa, aku lagi putus asa, bagaimana, apa yang harus aku lakukan, jujurlah. Setelah kita jujur dan mengungkapkan isi hati kita, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, ambil keputusan.
Seperti ayat yang kelima. Aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dia ngomong sama dirinya sendiri, hei jiwa. Jadi kayak saya ngomong sambil pukul-pukul dada, hei jiwa, kenapa engkau tertekan? Jadi marah sama diri sendiri, mengapa engkau tertekan hei jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Beri perintah pada diri Anda sendiri. Tetap berharap kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ngomong sama diri sendiri, perintahkan diri sendiri, semangati diri sendiri, bangkitkan jiwa diri sendiri untuk tetap berharap kepada Tuhan. Untuk tetap bersyukur dengan sorak-sorai, dengan nyanyian. Walaupun air matanya terus netes, tetap terus bersorak-sorai. Walaupun lidah dan mulut ini tidak bisa memuji Tuhan, tetap puji Tuhan. Paksa tetap puji Tuhan. Hati ini rasanya tidak bisa berharap karena terlalu sakit banget. Tetap berharap sama Tuhan. Walaupun hati ini rasanya nggak bisa percaya ada namanya Allah. Nggak bisa merasakan hadirat Allah. Rasanya Tuhan itu bukan penolong. Sampai detik ini pertolongan tuh nggak ada sama sekali. Tetap katakan Allah adalah penolongku. Amin. Karena kita hidup bukan karena perasaan. Anak Tuhan bukan hidup berdasarkan perasaan. Anak Tuhan tidak hidup berdasarkan situasi di mana dia berada. Keadaan seperti apa. Tidak didasarkan itu, tapi didasarkan firman Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Saya buka di Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 3a saja yang kita baca. Ini Tuhan sendiri loh yang ngomong. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Yesaya 43 ayat 1 sampai 3a. Silakan Anda resapi, direnungkan. Sudah bukti, ini jelas banget Tuhan ngomong. Mau lewat apa tadi? Mau menyeberang air, Tuhan tuh beserta kita juga. Tuhan menyertai kita. Mau lewat sungai, kita tidak akan dihanyutkan karena ada Tuhan beserta kita. Dia yang bertahta, bukan dia bertahta maksudnya, tapi dia yang in charge, dia yang bisa memerintahkan sungai untuk surut misalnya, tiba-tiba, ya kan dia bosnya gitu loh, dia menciptakan alam semesta. Jadi kita nggak mungkin hanyut kalau kita melalui sungai. Bahkan waktu kita berjalan melalui api pun kita tuh nggak bakal hangus. Nyala api tidak akan membakar kita, seperti Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar oleh api. Padahal mereka ada di dalam api. Tuhan sudah sangat jelas berkata dalam semua firman. Entah di Alkitab, entah khotbah yang Anda dengar, entah pujian firman yang Anda dengar. Tuhan sudah sangat jelas berkata kepada Anda. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana respon Anda? Bagaimana respon Anda terhadap firman dan janji Allah itu? Kalau Anda punya iman dan Anda mau iman Anda bertumbuh dan kuat, responi firman itu, renungkan terus. Maka dari itu, hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari itu sangat penting. Doa, saat teduh, pembacaan Alkitab, mendengarkan firman, itu sangat penting sekali. Sangat pentingnya udah bener-bener sangat penting sekali. Buat semua anak Tuhan, buat semua orang yang percaya sama Tuhan.
Karena kalau kita sudah percaya sama Tuhan, bukan cuma sekedar percaya, oh ya Tuhan Yesus juru selamatku, dia mati di kayu salib. Enggak, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Dan kita masih hidup di dunia ini, masih ada namanya masalah. Belum lagi kalau kita egois dan kita sok tahu, sok hebat, terus kita berusaha untuk melakukan hidup ini, menjalani hidup ini dengan cara kita sendiri. Ujung-ujungnya runyam, ujung-ujungnya jadi malapetaka, terus jadi masalah gara-gara salah kita sendiri, ya kan? Atau mungkin kalau kita nggak berbuat salah tapi ada pencobaan dari si jahat, kita masih hidup di dunia yang jahat. Kita tidak bisa langsung berleha-leha, oh ya udah, aku kan udah diselamatkan gitu. Nggak bisa, kita harus terus belajar firman. Karena hanya firman ini yang jadi pondasi yang kuat buat kita hidup sebagai anak Tuhan. Supaya iman kita itu bisa bertumbuh. Supaya iman kita itu kuat. Supaya kita tidak lagi dipimpin sama perasaan kita. Saya ngerti kok kalau misalnya lagi depresi, sedih, kecewa, terpuruk, itu rasanya gak pengen ngapa-ngapain, rasanya gak berdaya, gak pengen makan, gak pengen kerja, pengennya cuma mojok di kamar tidur, nangis, melamun, kayak gitu-gitu. Saya ngerti perasaan kayak gitu, rasanya badan ini sudah lemes. Tapi apakah kita hidup oleh karena perasaan kita? Enggak kan? Kita kan harus bangkit. Saya sedang tidak memberikan motivasi, saya bukan motivator. Saya bukan motivator dan kata-kata saya ini bukan kata-kata motivasi. Kata-kata ini adalah kata-kata firman Tuhan yang ada kuasanya. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kuasanya karena saya manusia. Yang ngerti itu hanya Tuhan dan hanya Anda yang merasakan nantinya. Kalau Anda benar-benar meresapi firman Tuhan dan merenungkannya dan menerima firman itu dengan iman, Anda akan bisa merasakan the power of God's words. Powernya itu loh, akan Anda rasakan sendiri, bukan dari kata-kata motivasi. Karena firman dan kata-kata motivasi itu berbeda. Begitu. Jadi keputusannya ada di tangan Anda sebenarnya. Anda mau dengarkan khotbah berapa ratus, khotbah dari semua pendeta terkenal, mau dengarkan motivator pun, semua percuma kalau Anda tidak mau bangkit sendiri. Yang bisa mengambil keputusan untuk diri Anda sendiri adalah ya Anda sendiri. Gak bisa saya, gak bisa Bapak Gembala, ya Anda sendiri. Anda mau terus terpuruk gitu sampai akhirnya dipanggil Tuhan cuman deprok. Melamun gitu terus seumur hidup, atau Anda mau bangkit dan hidup dengan firman Tuhan, percaya akan firman Tuhan kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan, itu pilihan Anda, keputusan di tangan Anda. Begitu. Jadi saya kasih contoh nih ya, tetap di Yesaya, ini ayat yang terakhir, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, ini ayat kesukaan saya juga ini. Ini janji Tuhan, salah satu janji Tuhan juga, diingat baik-baik, janji Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini Allah sendiri loh yang ngomong ya sama Anda. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayo dihafalkan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut, ngomong sama diri sendiri. Jangan takut karena Tuhan menyertai aku. Kemudian ayat yang kalimat selanjutnya, jangan bimbang. Ria, jangan bimbang. Sebab Tuhan adalah Allahku. Jangan bimbang hatiku. Kemudian ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan meneguhkan dan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Katakan itu terus, katakan sampai telinga Anda dengar, sampai iman Anda akhirnya tumbuh muncul. Katakan perkataan firman Tuhan itu. Setelah Anda katakan, misalnya Anda merasakan depresi, perasaan sedih lagi tiba-tiba datang, pikiran yang kalut, keadaan yang seperti di tengah badai. Tidak usah diperhatikan, tidak usah dilihat, itu bukan fokus. Ubah fokus kita. Mata kita jangan lihat lagi badainya. Jangan lihat situasi kita. Ini firman.
Firman ini yang menjadi fokus kita dalam pikiran kita. Pikirkan firman janji Tuhan. Itu yang dalam pikiran kita. Jadi kalau misalnya seandainya di dalam hati nih ya, di dalam hati kita rasa takut. Ini kebalikan dari ayat yang 10 tadi. Kita merasa takut. Rasanya kok bimbang, rasanya kok Tuhan tidak menyertai, rasanya kok Tuhan itu bukan Allahku, rasanya kok Tuhan itu gak akan tolong aku, rasanya kok Tuhan itu tidak memegang tangan kananku, dan rasanya Tuhan tidak memberikan aku kemenangan. Kita tidak hidup berdasarkan kata rasanya. Tidak ada orang yang percaya Tuhan yang bisa mendapatkan mujizat hanya karena kata rasanya, dan kayaknya. Tidak ada dalam Tuhan, firman Tuhan itu iya dan amin. Tidak ada firman Tuhan bilang, kayaknya Tuhan menyertainya. Tidak ada. Dengan sangat jelas tadi ya, sebab aku menyertai engkau. Tuhan ngomong sama Anda saat ini, Tuhan menyertai Anda. Walaupun sekarang perasaan Anda berkata, rasanya kok Tuhan gak menyertai, jangan percaya. Itu intimidasi iblis. Perasaan Anda itu menipu. Penipu terbesar yang dipakai iblis untuk membuat Anda meragukan Tuhan. Meragukan kebesarannya, kuasanya, kedaulatannya, pertolongannya, mujizatnya. Kita sering dengar tentang mujizat Tuhan, firman Tuhan di gereja, tentang Tuhan menyembuhkan, Tuhan membangkitkan orang mati, terus Tuhan memberi makan 5.000 orang, segala macam mujizat itu, kita tuh pasti pernah merasakan toh salah satunya. Gak mungkin enggak. Kalau Tuhan dulu udah tolong, masa kedepannya Tuhan gak akan tolong? Itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak seperti itu. Kalau Anda merasa seperti itu, berarti Anda belum kenal Tuhan. Pengenalan Anda akan Tuhan masih cetek, masih dangkal. Orang yang biasanya belum kenal Tuhan, imannya gak bisa bertumbuh. Dan dia memang juga tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, tidak bisa peka. Apalagi sudah tidak seberapa kenal, terus dengerin firmannya juga ogah-ogahan, terus malas saat teduh, malas baca Alkitab, malas berdoa. Wah, tambah wesmbo. Jadi itu saran saya yang nomor 1, jangan pernah Anda melalaikan baca Alkitab saat teduh, berdoa, ibadah. Jangan pernah dilalaikan dan jangan pernah menganggap enteng atau menganggap rendah firman Tuhan. Karena sebenarnya yang bisa membuat kita kuat itu hanya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu akhirnya sudah berkuasa, kita punya iman, kita tidak akan lagi tanya, di mana engkau Tuhan? Kita pasti akan bisa merasakan, kita akan peka, bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan itu gak bisa dilihat seperti angin, tapi kita bisa merasakan kesejukannya, ya kan? Allah juga seperti itu, kita gak bisa melihat secara langsung, tapi kita bisa merasakan hadirat Allah kok sebenarnya. Kalau kita lebih fokus kepada pengenalan akan Tuhan, fokus sama janjinya Tuhan, fokus sama firmannya Tuhan. Ada perasaan-perasaan yang gak jelas itu, wes babah, terserah ini otak mau ngomong apa sendiri. Omong dengan keras, dengan tegas. Aku tidak hidup oleh karena perasaan. Aku hidup oleh karena firman. Dan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus adalah Allahku. Begitu. Semoga kita semua imannya semakin bertumbuh. Dan tidak ada lagi pertanyaan tentang di manakah engkau Tuhan. Tuhan ya di sini selalu beserta kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Titik. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Jadi firman Tuhan itu bukan hoax. Ya, firman Tuhan itu benar dan nyata. Mari kita hidupi firman Tuhan supaya iman kita kuat dan kita tidak meragukan Tuhan lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan hati dan iman kami pada saat ini Tuhan. Kami minta maaf jikalau ada momen-momen di mana kami merasa Tuhan, Engkau meninggalkan kami dan Engkau tidak mau menolong kami. Kami minta maaf untuk keraguan dan kebimbangan yang ada dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami hanya manusia biasa yang lemah, yang sangat gampang ditipu oleh perasaan dan juga situasi sekitar kami. Tapi kami saat ini sudah tahu bahwa kebenaran firman-Mu adalah iya dan amin. Tidak ada yang bisa mengubah firman-Mu Tuhan. Entah itu keadaan, situasi, masalah, perasaan, atau
apapun itu tidak ada satupun yang bisa mengubah firman-Mu. Dan firman-Mu tidak pernah Engkau ucapkan secara sia-sia. Bantu kami Tuhan untuk bisa selalu merenungkan semua janji-Mu dari semua perkataan yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Dan tolong kami Tuhan supaya kami dapat tetap terus hidup dengan dasar iman yang kuat dan teguh oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk konsisten, untuk terus tegas kepada diri kami sendiri. Bantu kami Tuhan untuk fokus hanya kepada Tuhan dan bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin.